Shalom, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir di rumah Bu Yani. Ada Bu Yeni, ada Bu Yani. Nah, ini Bu Yani namanya ya. Jadi ada Bu Yani, ada Bu Yeni. Ini Bu Yani. Lebih dikenal Mama Ika. Atau lebih dikenal lagi Mama Agus. Atau mama kembar, ada nenek kembar, ada mama kembar, ada bapak kembar. Nah, kalau yang ini bisa disebut ya nenek kembar, ya kan? Nah, kalau di Gang Aren bapak kembar, mama kembar, ya kan? Nah, yang ini nenek kembar. Di gang itu juga ada nenek kembar juga gitu. Ya, jadi nanti Gang Tebu 3 juga nyusul kembarnya. Nah, siapa yang kembar di situ kan? Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sampailah kita pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan lebih mendalami apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama. Terima kasih untuk kehadiran pada pertemuan pertama. Semoga apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama sudah disampaikan ke keluarga masing-masing ya. Sudah adakan pertemuan mungkin 15 menit ya. Kalau yang sendiri atau berdua, ya berdualah untuk merefleksikan bacaan yang kemarin. 4 atau 3 ayat dari Amos yang sudah kita baca dan refleksikan. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua. Sebelum masuk ke pertemuan kedua, ya, di situ ada judulnya Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan dari Amos, ya, bab 5. Ayat 14 sampai 17 ya, pertemuan kedua. Nah, bahan-bahan sudah difotokopi, masing-masing keluarga sudah punya. Silakan untuk didalami lebih lanjut nanti, karena pertemuan kita di lingkungan ini sebagai refleksi bersama. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Yani kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Silakan Bu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Selanjutnya tidak ada, jadi saya serahkan ke Pak Yabus untuk dipimpin. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya dan terima kasih untuk mempersiapkan rumahnya untuk kita dapat bersama-sama mendalami bahan kitab suci nasional pada pertemuan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan kedua dengan judul Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan yang berasal dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Nah, kita masuk ke deskripsi situasi dan tema. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika pandemi COVID-19 merebak, semua aspek dalam kehidupan kita berubah. Kita tahu yang dulunya ya mungkin hanya orang bidang kesehatan atau bidang medis yang pakai masker ya. Atau kabut asap. Sebenarnya orang Kalimantan Barat atau orang Pontianak khususnya itu udah biasa pakai waktu kabut asap. Tetapi kita ingat di bulan Maret 2020 itu hand sanitizer itu hilang di pasaran ya. Kemudian masker pun mahal. Waktu itu saya ingat ya, Mama Arthur itu untuk membelikan masker untuk kakek Arthur kan butuh masker kan waktu itu kan. Itu sulitnya minta ampun. Jadi kita ingat di bulan Maret itu, Maret April 2020 itu masker tuh luar biasa harganya. Hand sanitizer diborong orang, kan begitu. Ya. Pokoknya bahkan ya, untuk yang pokoknya yang dulu kita tidak pikirkan untuk kita pakai itu sudah diborong-borong semuanya. Bahkan akhirnya mau tidak mau membuat masker dari kain sendiri. Ya. Masker kain ya, masker kain bisa dicuci di daur ulang. Karena masker yang kita pakai sekarang ini ya sangat mahal harganya. Nah, mulai agak menurun masker itu ya di awal-awal ya tahun 2021. Mulai murah ya. Nah, jadi masker itu sempat langka dan bahkan sampai ada masker palsu. Masker daur ulang, ya kan? Dan saking ya hematnya masker itu dicuci ulang ya. Yang penting pakai masker lah, karena ada instruksi menggunakan masker.
Nah, sampai sekarang kita tergantung juga dengan masker supaya ya untuk sebenarnya ya masalah terjangkit atau tidak terjangkit, masker ini artinya kayak bumper lah ya. Jadi kalau misalnya orang langsung droplet, minimal tertahan di masker, tidak langsung diserap. Ya sebenarnya ada efektivitasnya, harus 5M juga ya, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Kemudian ya harus menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Kemudian menghindari mobilitas, dan yang paling utama melaksanakan vaksinasi. Dan yang tidak jemu-jemunya yang harus kita lakukan doa. Semua yang sudah dilakukan, kalau memang pada prinsipnya ya sudah waktunya karena akibat COVID ya mau tidak mau kan. Bahkan itu sampai membuat ya kita tahu ya kalau ada orang kedukaan sampai tidak dikunjungi ya kan. Harus tahu penyakitnya dulu, harus jelas ya. Ya. Dan sampai semua harus di lockdown ya. Sebenarnya lockdown ini bagian dari pencegahan karena memang belum divaksinasi waktu itu. Nah, seiring berjalan waktu ya memang pandemi COVID-19 ini membuat manusia itu ya mau tidak mau harus berubah. Perubahan-perubahan ini melahirkan hal-hal yang baik. Namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal negatif. Hal-hal baik itu muncul, orang lebih memperhatikan kesehatan, lebih memperhatikan juga ya kebersihan, lebih memperhatikan juga istirahat, lebih memperhatikan juga pola makan, lebih memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan yang penting ya. Kemudian yang paling kita dapatkan di setiap keluarga-keluarga, terutama di keluarga Katolik, mulai kesadaran untuk berdoa bersama, makan bersama ya. Karena bisa jadi ya kesempatan itu ya datang pada saat lockdown ya. Nah, tapi ada hal yang negatif juga. Kita menjadi egois. Ya, egois satu sama lain. Kita tidak menjadi humanis begitu. Ada yang kedukaan ya semuanya ya syukurlah ada WA ya, masih bisa komunikasi. Ya, tetapi egoisnya itu ya kita tidak saling mengunjungi, tidak saling bisa bertegur sapa, dan itu kita rasakan lebih kurang 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Dan ya akibatnya ya kita harus menjaga jarak ya. Semuanya ya tidak bisa saling lepas begitu. Nah, salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, ini nampak bantuan-bantuan sosial yang diberikan itu ya hanya mampu ya menjadi sesuatu daya tarik atau sensasional lah. Memang ada bantuan-bantuan yang disalurkan ya bagi yang rajin meminta. Ya memang Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu mendapat ya, mintalah maka kamu akan diberi. Ya, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. MCK. Ya, Matius 7 ayat 7 tuh. Ya memang mintalah ya kan. Ya kalau ada yang tidak diperhatikan ya tidak mendapat bantuan waktu itu misalnya. Ya, di satu sisi ya memang itu menjadi persoalan. Dan kesenjangan antara kaya dan orang miskin. Tetapi orang kaya pun ya katanya bisa vaksinasi secara pribadi, tidak mampu juga. Pakai Mercy, pakai BMW datang ke itu. Karena vaksinasi itu untuk berpergian, mereka pergi saja kan. Sedangkan mohon maaf yang kurang mampu malah takut divaksin. Jadi vaksinasi itu awalnya itu hanya diminati oleh orang-orang yang mampu loh. Ya kan, karena mereka berpergian kemana-mana. Syarat untuk berpergian, syarat untuk ke mall. Macam-macam waktu itu. Dan macam-macam juga pemikiran. Bagi orang yang tidak tahu, dibilang vaksinasi itu nanti bisa beginilah, bisa begitulah. Ya untuk apa sih pemerintah ya mengadakan vaksinasi untuk lalu mencelakakan masyarakatnya? Ya kan? Tidak masuk akal. Belum masalah kontroversi, masalah halal tidaknya, ya itu urusan kelompok-kelompok besar lah ya.
Bagi kita sebenarnya orang Katolik, teristimewanya orang Kristiani, harusnya memang kita menjadi pionir begitu. Sampai terjadi ya perselisihan dengan aparat mengenai tempat rumah ibadat, bagaimana menjalankan ibadat dan sebagainya ya. Tetapi kesenjangan antara kaya dan miskin terjadi. Ya. Yang kaya bisa memberi atau bisa membeli ya, memberi dan membeli sembako, ya kan? Sedangkan yang miskin kesulitan untuk mendapat atau penyaluran sembakonya itu tidak tepat misalnya. Kemudian masalah masker kan? Ya masker yang miskin yang itu saja, sedangkan masker yang kaya ya dibuang. Akhirnya diambil pemulung, ya kan, dicuci, disetrika ulang, ya kan, dijual lagi. Terjadi. Dan berbagai macam situasi yang terjadi. Yang dulu memiliki pekerjaan menjadi jobless, tidak memiliki pekerjaan. Karena usaha-usaha swasta itu ditutup. Ya, terutama yang berdampak itu usaha-usaha di bidang penginapan, di bidang makanan, kemudian di bidang yang ya kita tahu banyak, hampir beberapa tempat penginapan itu, hotel dan restoran itu mem-PHK-kan pekerjaannya karena tidak mampu beroperasi. Dan dampaknya sampai sekarang nih. Ya. Nah, bagi yang sektor swasta, siapa yang mau beli gorengan di jalan waktu itu? Tidak ada kan? Ya kan? Tapi di Jeruju ini saya lihat sih santai saja sih. Walaupun ambulan warawiri ada aja waktu itu tiap hari ya, tiap jam kan. Ya kalau sekarang sudah berkurang lah. Nah itu situasi yang dihadapi. Kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama terhadap mereka yang miskin atau yang terpuruk karena situasi pandemi ini. Ya kan? Nah, dampak-dampaknya ya signifikan sekali begitu. Dan situasi sekarang juga semakin ya membuat orang bingung misalnya. Harga-harga naik, kebutuhan sembako ya. Yang dulunya bisa harganya sekian ya. Melalui pendalaman teks dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17, dalam pertemuan kedua ini kita semua diajak untuk mendalami subtema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Jadi ini merupakan sesuatu seruan dari Amos bagaimana melawan ketidakadilan dengan berharap pada Allah. Ya, karena ketidakadilan itu ya memang sesuatu yang harus dilawan. Ketidakadilan itu berdampak ya bagi bonum comune, kesejahteraan bersama. Diharapkan dalam pertemuan ini kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dan diteguhkan untuk mencari yang baik dan membenci yang jahat. Untuk menegakkan keadilan dalam hidup harian kita dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Jadi kita harus mencari yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik dan membenci yang jahat. Ya kan? Mengapa harus seperti itu sebagai orang Kristiani? Ya, kita harus mencari yang baik dan membenci yang jahat. Itulah seruan Amos kepada bangsa Israel. Karena banyak kita mungkin ya melihat situasi hidup kita, akhirnya kita kurang berbuat baik, justru ya kan sering berbuat jahat. Ya kata jahat ya melanggar perintah dan kehendak Allah. Ya, bahkan bisa mencelakai orang. Ya, seperti tadi itu. Masker palsu, hand sanitizer palsu, sampailah vaksinasi palsu, vaksinasi kosong, bayangkan, ya, atau vaksinasi hanya untuk dapat sertifikat, ya, ada waktu itu, ya, kan, supaya dia, jadi hanya disentuh sedikit, udah vaksinasi, padahal aneh juga ya, orang vaksinasi itu kekebalan dia hanya untuk dapat sertifikat. Karena dianggapnya vaksinasinya tuh mungkin bisa membahayakan. Ya. Dan ini mempengaruhi kan sekali. Masyarakat di kampung-kampung tuh terpengaruh katanya, lebih tahu. Karena mereka hanya dapat sumber dari YouTube kan. Tidak sumber dari televisi yang mainstream. Misalnya dari televisi nasional kan sering menayangkan siaran-siaran tentang bagaimana manfaat vaksinasi. Sedangkan YouTube itu kan yang keluar TikTok yang, mohon maaf lah, YouTube, TikTok itu dibanjiri dengan asumsi-asumsi yang membuat orang menjadi bertanya-tanya. Bahkan mohon maaf,
Ya kan? Di kalangan sebagian kemarin anggota DPP saja ngomong tidak mau divaksinasi dia. Padahal dia ketua RT lagi. Ya kan? Alasannya apa? Udahlah di kamu nih pendidikannya S1, ketua RT, pengurus DPP lagi. Waktu itu dikasih jatah 100 untuk vaksinasi oleh Rumah Sakit Antonius ya. Lalu yang daftar hanya berapa tuh? Ya kita ingat waktu itu. Nah inilah akibat dampak dari kebodohan dan hal-hal yang jahat yang disebarkan orang untuk membuat orang tidak mencari yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita memulai pendalaman bahan kitab suci kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 40, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Andaikan nomor 40. Mulai. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pendalaman kitab suci ini kita juga atau keluarga Bu Yani ini mempunyai wujud doa. Yang pertama, mohon kesehatan untuk keluarga Bu Yani di rumah ini. Kemudian untuk keluarga putri pertamanya Ika yang ada di Kalteng. Kemudian untuk keluarga putra keduanya Agus yang ada di Kembayan. Kemudian yang kedua, mohon doa untuk keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Yang pertama Bapak Julius Surya, yang kedua Bapak Matius Ayak, yang ketiga Ibu Sisilia Licin, yang keempat Ibu Magdalena Aca, dan yang kelima Bapak Panji. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendalami perikop Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Dalam perikop singkat ini, oleh seruan Nabi Amos, kita diajak untuk senantiasa mencari yang baik dalam kehidupan ini. Nah, inilah seruan Amos yang disampaikan kepada kita. Kecintaan terhadap kebaikan membawa konsekuensi tumbuhnya kehendak untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kejahatan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari Dikau, sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktikkan dalam hidup harian kami. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Ayat genap adalah kaum perempuan dan ayat ganjil adalah kaum lelaki. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala ada tangkapan dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, petani dipanggil untuk berbangun, dan orang-orang yang pandai menatap untuk mendapatkan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca 4 ayat dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17, kita akan mendalami teks tersebut yang sudah kita baca. Memang kalau kemarin 3 ayat saja, yang ini 4 ayat. Ya. Memang ayatnya tidak banyak, tetapi sangat dalam untuk mengajak, untuk mencari kebaikan dan melawan atau membenci kejahatan. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Nah, kita bisa lihat di ayat 14. Memang di lingkungan kita langsung bagikan ini. Saya minta Pak Armandi bagikan tujuannya agar kita bisa menjawab itu. Ya, di ayat 14 itu. Jadi, nah, Mana nggak dibagi, Pak? Orang ditinggal di rumah. oh, tidak dibagikan ya? Iya. Ya, nanti dibawalah masing-masing ya. Masing-masing keluarga ya. Mungkin ditinggal di rumah itu tujuannya supaya nanti keluarga yang datang selanjutnya ya. Nah, nanti silakan diambil satu-satu lah, karena kan kita pasti konsisten gitu. Ya, keluarga-keluarga lah ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh Israel supaya mereka hidup? Kita lihat ayat 14. Nah, kita bisa baca bersama-sama kembali. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya.
Mari kita baca bersama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, boleh dicatat ayat ini untuk dijadikan pegangan hidup kita. Ya, dari kitab Amos, ya, bab 5 ayat 14. Nah, itu jawabannya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup. Begitu juga kita, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen supaya kita hidup. Nah, sama. Sebenarnya kan perjanjian lama ini kan menjelaskan orang-orang yang diberkati Tuhan, kaum Israel. Nah, setelah perjanjian baru, Old Testament, orang-orang yang diberkati Tuhan itu adalah ya orang-orang Kristen. Maka kita adalah berkat bagi sesama. Jadi kalau orang Kristen itu tidak menjadi berkat bagi sesama, berarti dia menjadi kutukan bagi sesama. Kalau dia tidak mencari kebaikan, lalu tidak membenci yang jahat, dia menjadi kutukan. Nah, kita bisa lihat kan, apa yang terjadi dengan berita-berita kan. Pelaku-pelakunya itu kan, oknum-oknumnya kan. Ya. Kan menjadi kutukan dia bagi ini. Jadi kalau kita menjadi jahat, kita menjadi kutukan. Tetapi kalau kita baik, kita menjadi berkat. Maka cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, itu sebenarnya Yesus katakan kepada kita bahwa kita harus melaksanakan kebaikan dan kebenaran karena kita adalah putra-putri Allah. Kita harus melaksanakan kehendak Allah. Kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita ya terseret dalam kesesatan. Contoh misalnya, ini selalu menjadi contoh untuk kaum muda, ya kan? Pemuda ini kan pergaulan bebas, padahal dia harus menjaga kesetiaannya, keperawanan dan keperjakannya. Tapi sulit untuk memberikan pengertian ke kaum muda sekarang. Apalagi ada aliran-aliran sesat di kaum muda itu misalnya. Ya kan? Nah, baru bertobat, tunggu sudah ada masalah. Susah kan? Sedangkan kalau nanti kawinnya saja baik-baik saja, bisa terjadi perselingkuhan. Apalagi kalau perselingkuhan sebelum kawin. Nah, ini repot. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu diharapkan memang menjadi garda terdepan dalam melawan perilaku seks bebas. Seks bebas. Di kampung-kampung ini sulit. Maka sekarang mohon maaf misalnya angka ketidakperawanan itu di daerah itu lebih tinggi dibanding di kota. Di kota karena ada pembinaan, pendampingan, pengawasan dan banyak situasi. Tapi kalau di kampung ini waduh. Ya, kalau kita lihat di lapas anak beberapa tahun ini, ya. Masalahnya itu karena ya, yang namanya seksualitas. Ya kan? Ngapa masuk penjara? Ya kan? Oh, percabulan. Waduh. Ya. Jadi itu. Nah, persoalan ini memang susah untuk Nah, gereja mencoba bagaimana merevitalisasi kaum muda itu dengan sesuatu yang luar biasa. Misalnya di Sanggau, heran juga, tennya udah enggak lagi ya. Dulu ten itu kan salah satunya itu adalah digunakan sebagai ajang untuk mempertemukan antara orang muda Katolik dengan orang muda Katolik biar terjadi yang namanya panggilan untuk hidup berkeluarga. Ketimbang pakai band kan, susah kan kalau pakai band. Dulu kan kalau ada hiburan jonggan atau pesta gawai barulah ketemu jodohnya kan. Kata Pak Jutin jodoh itu dicari, ya kan dicarilah di situ kan gitu. Bagi kaum muda kalau hanya diam, ya enggak merias diri, ya kan. Hendak memamerkan diri kan, memamerkan diri sikit lah, bukan memamerkan yang ya kan. Hanya diam ya di rumah kan susah, ya kan sulit. Minta foto udah berbulan-bulan ya susah kan. Cari foto yang terganteng sulit. Ya kan ada memang di lingkungan kita nih. Orang tua udah mau bantu, udah berbulan-bulan dah. Foto pakai pakaian ini salah, enggak mau memamerkan diri ya susah parah.
sampai dah tidak bisa ngomong. Ini nanti jadi refleksi sharing lah. Ya. Jadi selanjutnya yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan Allah semesta alam? Kita lihat ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini sebenarnya Amos sudah patah arang, tetapi apalah daya Amos. Amos mengatakan, ya, firman sabda Tuhan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jadi tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan itulah cinta. Jadi berulang-ulang kali saya sampaikan, kalau suami itu cinta istri, suami itu harus tanggung jawab, lalu berkewajiban, dan setia. Nonsen kalau suami itu cinta tapi selingkuh, tidak ada. Sama juga kalau kita pacaran. Ya kan, kalau udah selingkuh tak cinta. Ya kan? Kata kawan saya dulu tuh, berak itu cinta. Ya, makan tuh cinta, berak lope-lope katanya. Karena kalau pacaran itu kan boleh bebas memilih. Tetapi kalau sudah banyak pacarnya ya pasti susah memilih. Nah, bagi orang Kristen, orang Katolik ya diharapkan punya kesetiaan. Jadi cinta itu mudah aja menilainya. Kalau udah enggak cinta pasti selingkuh dia. Kalau cinta enggak selingkuh dia. Itu ya titik, enggak ada koma-koma. Ya sama dengan panggilan sebagai suami istri. Kalau suami udah serong, memang ada kampung Serong di Semelantan tuh, sampai dulu almarhum Pak Naun yang punya tanah itu ganti ya nama kampung tuh. Kampungnya Serong namanya. Benar, ada kampung Serong nama. Nah, kampung Serong, ya kan? Nah, kalau kawan saya kebetulan ada pengawas Kristen Protestan tuh, namanya Kelok. Ya kan, Kelok. Nah, Kelok. Nah, kalau ini Serong. Nggak tahu lah, apakah dulu Serong itu maksudnya atau memang suka serong, kan nggak tahu juga. Ya, tapi itu nama sebuah kampung. Yang namanya kalau kita jadi suami udah serong, udah selingkuh, udah sering main ke kafe, ke diskotik, ke nightclub, ya sulit. Itu juga dengan istri. Kalau sudah serong, ya sulit. Ya kan? Ngukur jalan-jalan, wah, happy kan. Karena tidak bisa begitu. Kemarin tegas tuh, kalau bacaan-bacaan dari kitab suci, bacaan-bacaan 2 minggu ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya seperti itu. Selanjutnya mari kita dalami yang pertanyaan ketiga. Secara khusus, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan? Lihat ayat 14 dan 15. Kita baca lagi bersama-sama. Mari, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, harapan Amos untuk bangsa Israel ini sebenarnya sudah pada titik nadir. Disuruh setia kepada Tuhan Allah, serong kepada Tuhan Allah. Disuruh setia dengan suaminya, serong juga, dengan istrinya serong juga. Ya. Kalau serong nyaman, sorong kiri, sorong kanan kan. Kalau yang serong yang satu susah juga. Ya kan? Nah, jadi ini merupakan ya teguran oleh gereja kepada seluruh umat Katolik, umat Kristiani untuk tetap setia dan mencari Tuhan. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa pandemi ini kan ya banyak
perubahan gaya hidup. Ya. Ada suami, ya ini oknum ya, rajin pergi ke warkop. Tah apa enaknya, sedangkan ya kopi buatan istrinya tuh jangankan diminum, disentuh pun enggak. Akhirnya lebih senang dengan kopi warkop. Ya kan? Ya enggak masalah sih. Tapi kalau setiap hari ke warkop kopi pancung, ya kan? Ya kan? Nah, kalau kopi pangku lain lagi. Ya kan? Kalau kopi pangku itu ya memang udah terkenal ya kan? Ya. Kopi biasa, pangkunya itu gitu. Kopi sih 5.000, pangkunya tergantung. Ya, tergantung. Kalau misalnya pangkunya itu semakin berat, semakin mahal dia bayar kan? Nah, kan kopi pangku, ya kan? Pelayannya di pangku, kan begitu. Nggak pernah ya lihat kopi pangku? Nah, kalau dulu kami ke lapangan, itu ada di daerah, mohon maaf ya, di daerah Bengkayang, di Monterado, di Sindu itu. Kebetulan ada satu penyuluh itu, sekarang udah PNS dia. Saya dengan bapak saya memang sengaja ke situ mau melihat gimana sih kafe yang dibuat di situ. Wah, rupanya pelayannya tidak pakai celana dalam rupanya. Kacau juga. Jadi bukan nyaman, Bu. Ini anak-anak ABG, Bu. Ya. Jadi kata si penyuluh ini, ya memang inilah cara saya untuk menobatkannya. Wah, hebat juga nih. Daripada dia ngumpul di sana katanya. Oh, nanti pelan-pelan lah dikasih ceramah. Ya kan? Pantaslah harga kopinya itu bukan 4.000, 20.000. Ya kan, kopi dibuat tanpa celana dalam. Waduh, kacau ini. Ya kan? Syukur tidak bakso yang ada celana dalam di dalam kuahnya. Itu dulu pernah ditemukan oleh bibi saya. Makan bakso tahun 90-an. Dia mau minta lemak. Udah terakhir lemak tuh angkatlah sendiri katanya. Lalu celana dalam. Itu 1 tahun dia tidak makan bakso. Muntah-muntah dia makan bakso. Rupanya udah berlemak. Ya kan? Syarat katanya tuh. Saya positive thinking. Ya, jangan-jangan itu kolor yang sudah tidak dipakai, lalu mau ngangkat airnya basah jatuh, lupa itu. Itu positive thinking. Tapi kan lucu. Ya kan? Nah, macam-macam, ya. Nah, ini sesuatu yang memang Amos juga mau sampaikan kepada kita. Berikutnya, apa konsekuensinya kalau orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan? Nah, kita baca, lihat ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Jadi situasi pada zaman Amos ini memang banyak petani. Ya, jadi orang Israel waktu itu bekerja sebagai petani, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan hasil pertanian. Tetapi ya, kalau tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mencari Tuhan, mereka akan meratap. Ya. Dan itu akan terjadi. Orang-orang akan pandai meratap dan mengadakan ratapan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, cukup singkat memang 4 ayat ini, tetapi bagi zaman kita ini terjadi. Bagaimana situasi yang terjadi? Akibat pandemi itu banyak yang meratap. Ya. Ada yang harus pulang kampung, ya, ada yang baru berpikir, sayang ya di kampung tidak digarap tanahnya. Ya. Jadi mari kita yang punya tanah itu
jangan dihantam untuk perkebunan sawit, tetapi juga harus menanam padi. Karena kita ya pasti makan nasi kan, itu kebutuhan pokok. Kemudian jangan merusak sumber air, kita butuh air bersih kan. Berikutnya, nah ini kita butuh energi. Energi yang paling penting itu adalah kalau memang tidak ada listrik, kita kan bisa pakai sinar matahari untuk menjemur pakaian ya. Akhir-akhir ini kita sulit menjemur pakaian kan, karena hujan tiba-tiba datang. Ya mau tidak mau, kalau yang punya mesin cuci dikeringkan bisa. Ya pergi ke laundry pun disetrika ya kan. Ya cuman sumber energi kita terbatas. Ditambah lagi sekarang BBM naik, pasti akan berdampak untuk harga-harga yang lain. Akan dibagikan kompor listrik katanya, ya kan? Nah, nanti tanya Pak RT ini betul enggak? Kalau memang ada kompor listrik ya enggak apa-apa lah, ya kan? Cuman nanti listriknya, nah, moga-moga kompor listrik yang dibagikan tuh hemat listrik, ya kan? Ah, ketimbang nanti sulit kan? Mau masak harus pakai gas, tiba-tiba malam-malam butuh gas, ya bagus ada listrik. Cuman kalau pakai voucher, udah bunyi tuh, duit, 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 duit. Makin cepat tuh siap-siap, itu udah mau padam tuh ya. Duit, 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 duit. Mana dak ribut. Meteran saya tuh kalau udah duit, 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 mau cepat tuh. Itu beberapa jam lagi mau mati tuh. Ya. Pernah beberapa, kalau masih duit, 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 itu masih ada beberapa hari lah. Tapi kalau ada duit, 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 aduh ya. Saya ingat waktu kegiatan waktu itu asik ngobrol, rupanya berapa jam listrik mati di rumah. Karena udah duit, 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 nggak diisi mati dia. Coba dengar ya, bukan titit, duit, 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 duit. Nah, kata kawan saya kalau motornya kredit bunyinya bukan ngeng-ngeng-ngeng. Ya, jadi sekarang tuh serba duit kan. Makanya saya lebih setuju kalau misalnya ada pembagian voucher listrik gratis. Ya enggak? Setiap warga. Ketimbang kasih duit nanti ribut kan? Oh, voucher gratis. Langsung PLN. Langsung gosok gitu, Pak. Nah, karena kalau jadi semuanya tuh dibagi, kan aman kan? Kalau mau ini. Ya karena kan sekarang gini. Semoga ya ada kan? Nah ini kasih sulit. Nah, kalau BLT langsung duit nih susah. Belum sampai barulah bagi duit 300 singgah warung kopi lalu habis. Saya udah tahu lah. Akan sulit duit itu sampai. Kalau pakai sembako nyaman, langsung bagi. Nggak akan, ya ada sih yang jual kan. Tapi kalau pakai duit, wah ada duit nih. Akhirnya singgah kan ke warung kopi. Lalu lah ndak beli sembako dia. Lalu melekat di situ. Ya, sama seperti kayak di daerah-daerah. Kalau udah dapat duit motong gatah tuh, ya mulailah dia pidato situ. Duit 1 juta pulang bawa lisip. Lisip tuh ikan asin dengan sencalo tuh. Lalulah anak ndak punya vitamin atau ndak punya, ya kan? Ya, itu susah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, situasi kita mirip dengan situasi yang terjadi. Karena akibatnya nanti ada kayak di kampung mamak saya tuh, makan daun ubi jak berdoa katanya. Itu sampai diolok bertahun-tahun. Ya kan? Jadi anaknya kan rajin sekolah minggu, lalu dia disuruh berdoa. Oh, katanya, makan daun ubi pun berdoa. Lalulah ditunggu. Orang waktu Pak Gawai waktu pesta kan. Nah, lihat dia makan babi itu berdoa enggak? Makan daging babi itu. Sama aja makan daging babi pun enggak berdoa. Dasar memang bapak itu tak mampu mimpin doa. Jadi diolok. Itu tengoklah katanya. Makan daun ubi pun enggak berdoa, makan daging pun enggak berdoa. Memang dasar orang ini katanya. Akhirnya diolok sekampung, sampai malu orang itu. Jadi guyon gitu, Pak. Ya kan? Jadi dia itu jadi semacam bullying di kampung tuh. Ya kan?
Istrinya kentut pun akhirnya diolok sama orang kampung. Ya, semenjak gara-gara makan daun ubi itu tidak berdoa tuh, aduh, akhirnya dibully lah, jadi goyon gitu kan. Nah ini kata doa ini sesuatu yang sulit. Apapun yang terjadi ya berdoa. Apalagi anak-anak kos. Anak kos tuh paling malas doa. Jarang dia doa. HP doanya. Ya kan? Jadi anak-anak kos tuh rajin berdoa. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Ini tanda salib pun susah. HP jatuh ke kepalanya, keletuk katanya baru dia. Ya kan? Dah mulai kawannya ada misalnya kejadian, mulai takut. Saya ingat dulu kos di mana tuh, di Untan. Nengok kawannya bunuh diri situ, beribut, lari semuanya dari kos tuh. Ketakutan. Karena padahal kawannya kawan baiknya pula. Nah itu karena kurang doa tadi. Kurang doa lalu tidak beriman. Akhirnya kejadian macam-macam kan. Nah makanya pilih kos itu yang aman, yang ibu kosnya memperhatikan. Minimal kalau ada lelaki ditanya siapa itu kan. Kalau ada kos campur laki perempuan, kacau dah dunia persilatan. Ya kan? Nanti sekolah tidak selesai. Saya ingat dulu waktu di Bengkayang waktu itu. Jadi baru sampai saya panggil kakek. Kakek itu sayang dengan anak-anaknya. Tidak ada yang selesai sekolah. Saya lihat lewat di depan toko saya. Loh kok ada laki-laki? Pagi, siang, sore. Akhirnya tidak selesai lah. Padahal si kakek itu dari jauh. Kadang bawa beras 10 kilo. Ya kan, sampai dia curhat kakek itu. Itulah bibi-bibimu nih kan katanya. Suruh sekolah. Kami itu katanya makan ikan asin, makan ubi, beli beras. Anak lalu bunting, tak selesai. Ironis. Ya kan? Dan ini situasi yang harus dihadapi. Yang memang harus diperbaiki.